Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita dapat kembali beribadah bersama-sama. Dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Tema besar kita adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Dan panggilan berbakti pagi ini diambil dari Mazmur 52 ayat 8. Tetapi aku bagaikan pohon zaitun yang terpelihara di bawah lindungan Allah. Aku percaya akan kasih dan kemurahan Allah untuk selama-lamanya. Mari saudara, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah kepadamu. Dan Tuhan persiapkanlah setiap hati kami untuk memasuki kehadirat-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari saudara, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Kita angkat pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya.
Dalam Yesus ada kemenangan. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Dan ayat persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Mari saudara, kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Terima kasih untuk hari-hari ini, karena Tuhan telah memelihara, Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami mau memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan dan perpuluhan kami, sehingga dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami siap memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun kita akan disiapkan dengan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang,
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara serta adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah di minggu terakhir bulan Agustus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah banyak belajar mengenai kemerdekaan secara rohani. Karena bulan ini Bapak Ibu Saudara, kita juga memperingati kemerdekaan bangsa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan beri untuk bangsa kita. Karena saya percaya tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang mau dijajah. Semua ingin merdeka, semua ingin hidup dalam kebebasan. Bukan hidup dalam perbudakan, bukan hidup dalam ikatan, belenggu, dan tekanan. Dan kita juga bersyukur sebagai umat Tuhan saat ini, di mana Tuhan telah memerdekakan kita. Tuhan telah membebaskan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Alkitab berkata hari ini, kita ini bukan lagi hamba, tetapi kita ini anak. Kita ini ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Hati kita penuh dengan sukacita. Kita penuh dengan damai sejahtera. Kita bersyukur untuk kasih dan karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi, pagi ini saya mau memperingatkan, melalui firman Tuhan, kita harus waspada. Kita harus menggunakan kemerdekaan yang Tuhan telah beri dengan hidup bertanggung jawab. Ada orang yang berkata meraih kemerdekaan itu sulit. Kenapa? Karena ada pengorbanan yang luar biasa. Kita tahu bahwa bagaimana pahlawan-pahlawan Indonesia, mereka berkorban luar biasa untuk satu kemerdekaan ini. Itulah bahwa kemerdekaan itu memang sulit. Tetapi Bapak Ibu, ada orang itu berkata apa? Jauh lebih sulit bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut. Sebab itu pagi ini kita akan belajar setelah Tuhan memberi kemerdekaan kepada kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Yaitu Tuhan menghendaki untuk setiap kita mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah sedikit belajar tentang jemaat Galatia, bagaimana mereka tidak bertanggung jawab dengan kebebasan yang Tuhan sudah beri. Mereka menyalahgunakan kebebasan, mereka menyalahgunakan kemerdekaan dengan hidup dalam dosa. Mereka mempercayai Injil lain. Mereka mempercayai iman plus yang saya sampaikan minggu lalu. Dan pagi ini kita akan belajar juga dari kitab Galatia. Bagaimana Bapak Ibu dan saya seharusnya mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan telah beri. Minimal ada 3 hal yang pagi ini kita akan pelajari bersama-sama. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan beri. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1. Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa artinya mempertahankan kemerdekaan Pak Pendeta? Yang pertama artinya tetaplah berdiri teguh. Tetaplah berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan minggu lalu bahwa jemaat Galatia, mereka nggak berdiri teguh. Mereka digoyahkan dengan pengajaran baru. Mereka digoyahkan dengan pengajaran yang menyesatkan. Yang mengatakan bahwa tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tetapi mereka harus percaya juga sama hukum Taurat. Yang salah satunya yaitu mereka harus disunat. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mempertahankan kemerdekaan artinya kita tidak mudah digoyahkan oleh hal-hal duniawi. Salah satunya yaitu adat istiadat. Salah satunya yaitu kepercayaan masa lalu kita.
Memang seperti saya katakan bahwa tidak semua kepercayaan masa lalu kita atau ajaran nenek moyang kita itu melanggar firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu hati-hati. Karena ada banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, oleh sebab itu pagi ini ketika kita berkata mempertahankan kemerdekaan, artinya kita tetap berdiri teguh. Jangan mudah digoyahkan. Tetaplah berdiri teguh ketika ada permasalahan terjadi. Karena seringkali saya sampaikan bahwa ketika seseorang ada dalam masalah, ketika seseorang ada dalam pergumulan, ketika seseorang ada dalam tekanan, seringkali menjadi godaan di mana kita tidak lagi setia. Sehingga kita kembali kepada kehidupan yang lama. Dan ketika kita lakukan itu, kita tidak berdiri teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah berdiri teguh. Saya perlu mengingatkan melalui firman Tuhan pagi ini, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Karena adalah bodoh ketika kita sudah dimerdekakan, tetapi kita kembali memberi diri diperhamba oleh dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya perlu ingatkan juga bahwa di dalam dunia ini ada kebebasan yang sejati, tetapi juga ada kebebasan yang semu. Artinya apa? Kebebasan yang sesungguhnya itu mengikat dan memperbudak kita. Ada banyak orang berpikir, Bapak Ibu Saudara, kalau mengikut Yesus, saya hidup tidak bebas. Nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Nggak boleh main dukun, nggak boleh punya istri dua. Nggak boleh punya suami dua. Minum mabuk nggak boleh. Berjudi nggak boleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu seringkali kita dengar. Sehingga ada orang berkata, kalau ikut dunia saya bebas Pak Pendeta. Dan ini menjadi alasan menganggap bahwa mengikut Yesus itu sebagai pengganggu kebebasan hidup mereka. Sehingga ada banyak orang beralasan, saya nggak mau ikut Yesus dulu Pak Pendeta. Karena kalau ikut Yesus banyak aturan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir seperti itu ada satu pikiran yang keliru. Justru ketika Bapak Ibu dan saya mengikut Yesus, Yesus memberi kita kebebasan yang sejati. Bukan kebebasan yang mengikat, bukan kebebasan yang memperbudak, membelenggu kita, yang menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau kebebasan yang dari dunia adalah kebebasan yang mengikat kita, kebebasan yang sungguh-sungguh menghancurkan hidup kita, yang membuat hidup kita menjadi kacau. Ada banyak contoh di mana ada banyak anak muda yang rusak masa depannya. Karena apa? Karena memilih hidup bebas, kebebasan dari dunia, hidup dalam minum mabuk, seks bebas, dan lain sebagainya. Ada banyak rumah tangga hancur. Kenapa? Karena memilih kebebasan dari dunia. Nggak setia sama pasangan. Oleh sebab itu pagi ini, mari kita tetap berdiri teguh. Berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Berdiri teguh ketika kita ada dalam persoalan. Dan ketika kita lakukan itu, Bapak Ibu sedang mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan beri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa artinya mempertahankan kemerdekaan? Selain tetaplah berdiri teguh, tetaplah berlomba dengan baik. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 7 dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingatkan kembali bahwa sesungguhnya ketika Bapak Ibu dan saya mengikuti Yesus, kita sedang ada dalam pertandingan iman. Kita sedang ada dalam perlombaan iman, di mana kita diwajibkan berlomba dengan tekun, berlomba dengan mengikuti aturan dengan baik, berlomba dengan sampai mencapai garis finish. Jangan sampai seperti jemaat di Galatia, yang Paulus berkata, dulu kamu berlomba dengan baik, tetapi sekarang dikatakan, siapa yang menghalang-halangi kamu? Siapa yang membuat kamu tidak lagi menurut kebenaran? Bapak Ibu Saudara, itu artinya seperti kamu berlomba dengan baik dulu, tetapi sekarang, dulu kamu setia. Tapi sekarang, dulu kamu jadi teladan, tapi sekarang kenapa seperti ini? Dulu kamu dikenal baik. Oleh sebab itu Paulus berkata, hati-hati. Hati-hati, di dalam dunia ini, di dalam ayat 10 dan ayat 12, ada banyak orang yang seringkali ingin menghasut kita. Ada banyak orang di sekitar kita, ingin mengacaukan kita. Ya, satu contoh bahwa, gak apa-apa lah sekali-sekali, ya, gak usah setia sama istri, gak usah setia sama suami, sekali-sekali gak apa-apa, gak ada yang tahu ini.
Nggak apa-apa lah, sekali-sekali nggak setia ke gereja. Sekali-sekali nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa lah sekali-sekali ke orang pinter. Namanya juga usaha. Nggak apa-apa lah. Sekarang ini, zaman sekarang, nggak usah jujur-jujur dalam usaha. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi saya sampaikan pagi ini, bahwa di dunia kita, di mana kita hidup, ada banyak orang yang seringkali ingin menghasut kita, ingin mengacaukan iman kita. Oleh sebab itu, pagi ini, tetaplah berlomba dengan baik. Tetaplah bertanding dengan baik. Jangan sampai dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saya berharap kita terus berlomba dengan baik sampai akhir hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa artinya mempertahankan kemerdekaan? Selain kita tetap berdiri teguh, kita tetap berlomba dengan baik, dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu tetaplah hidup dalam batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Sekali lagi saya ulang, orang yang sungguh-sungguh hidup mempertahankan kemerdekaan artinya hidup dalam batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi perhatikan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, betul, Tuhan telah memberi kita kebebasan. Tuhan telah memberi kita kemerdekaan dari dosa. Tetapi ada peringatan juga, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, tetap ada batasan-batasan yang harus kita hormati. Ada batasan-batasan yang harus kita taati. Karena itulah yang sudah dirancang oleh Tuhan sejak awal penciptaan. Tuhan telah menetapkan kebebasan dengan pembatasan-pembatasan untuk melindungi kita, untuk menjaga hidup kita. Ingat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 2, ayat 16 sampai dengan ayat 17, di situ ada satu yang Tuhan sampaikan, yaitu apa? Tuhan memberi kebebasan dan juga batasan-batasan. Dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan sudah rancang dari awal bahwa kebebasan dengan pembatasan itulah yang Tuhan telah tetapkan. Tidak ada kebebasan yang mutlak, yang benar-benar bebas. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau manusia diberi kebebasan yang betul-betul istilahnya nggak ada batasan-batasan, justru itu akan merusak manusia itu sendiri. Engkau akan mati, kata Tuhan. Kalau kamu memakan buah yang aku tetapkan, jangan kamu makan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kemerdekaan secara rohani adalah kemampuan kita untuk hidup dalam batasan-batasan yang Tuhan telah tetapkan. Sekali lagi saya ulang, kemerdekaan secara rohani adalah kemampuan untuk hidup dalam batasan-batasan yang Tuhan telah tetapkan. Ini sama seperti Rasul Paulus katakan di dalam kitab 1 Korintus, di dalam pasal 10 ayat 23. Paulus berkata gini, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dikasih kebebasan oleh pasangan kita, mari gunakan kebebasan itu dengan bertanggung jawab. Kalau istri kita sudah mempercayai kita untuk pergi mencari uang, ya, tanpa dia membuntuti kita, artinya dia memberi kita kebebasan. Tapi bertanggung jawablah, yaitu apa? Dengan tetap setia kepada dia.
Walaupun istri kita tidak tahu. Ibu-ibu, kalau engkau diberi kebebasan, diberi kepercayaan oleh suamimu mengelola keuangan, gunakan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, walaupun mungkin suami kita nggak tahu. Anak-anak, kalau papa mama sudah kasih kebebasan, kepercayaan, gunakan kebebasan dan kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Hormati batas-batas yang sudah ditetapkan. Jemaat ada. Semua kita, kalau Tuhan sudah beri kita kebebasan selama 6 hari, kamu boleh bekerja, kamu boleh mencari nafkah. Tetapi 1 hari, di hari ke-7 gunakan untuk datang kepada Tuhan. Lakukan itu dengan tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan telah beri dengan hidup dalam batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi pagi ini kalau ditanya, Pak Pendeta, bagaimana saya mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan telah beri? Yang pertama, tetaplah berdiri teguh. Ya, tetaplah berlomba dengan baik. Dan yang ketiga, tetaplah hidup dalam batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Maka Bapak, Ibu, dan saya akan menikmati satu kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka. Hidup merdeka yang penuh dengan damai sejahtera. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan biarlah kita boleh lakukan firman ini dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan sepanjang bulan ini. Kami sudah banyak belajar tentang kemerdekaan yang Tuhan beri kepada kami secara rohani. Dan pagi ini kembali Tuhan ingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami dengan tetap berdiri teguh, jangan mudah digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, dengan adat istiadat yang menyesatkan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami terus berlomba dengan baik sampai akhir hidup kami. Dan tolonglah kami juga Tuhan untuk menghormati batas-batas yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Karena kami tahu batas-batas yang Tuhan telah tetapkan itu adalah baik bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh terus mengalami kemerdekaan yang sejati yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah hamba berdoa, biarlah apa yang telah kami dengar, Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa kalau sekiranya yang mendengar firman Tuhan ini, pagi ini mereka mengalami ada satu situasi yang membuat mereka tertekan, ada masalah, ada pergumulan, Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kembali, memberikan kelegaan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita lakukan dengan setia, hiduplah mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan telah beri, maka kita akan hidup dengan penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan bisa kita lakukan dengan kekuatan Roh Kudus menolong kita. Dan kita akan meresponinya dengan ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ikut
selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.